ada penonton televisi yang memvideokan tayangan Metro TV ketika angka-angkanya dari sekian lembaga survei itu menunjukkan keunggulan Prabowo Subianto, pasangan Prabowo Sandi terhadap Jokowi Ma'ruf Amin. Ya, Anda tadi lihat ada 54, 55 segala macam, sementara Jokowi pasti di bawah itu, ya kan? Kemudian angkanya berubah total. Bitar mengatakan bisa jadi kemenangan Pilpres 2019 yang sebetulnya dimenangkan oleh Prabowo Sandi akan terungkap. Bang Surya, saran saya, Anda kalau betul-betul mengaku dosa, maka Anda ceritakan dong kisah foto legendaris itu ketika Bang Surya dan teman-teman tadi ada Megawati, ada Joko Widodo, ada Yusuf Kala, ada Ma'ruf Amin, ada Wiranto dan sebagainya tadi. Kenapa wajah Bang Surya dan orang-orang itu yang dianggap terhormat itu begitu tegang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara-saudara kalian, kemarin beberapa kali podcast saya, orang bilang, lu kok belain Nasdem sih? Lu kok belain Surya Paloh sih? Apa mentang-mentang Surya Paloh pernah jadi bos lu ya? Dulu kerja di Media Indonesia dan Metro TV. Enggak juga sebetulnya, enggak. Cuman begini ceritain teman-teman sekalian ya, saya memposting podcast itu karena memang pertama sedang menjadi isu yang hot ya, yang aktual pertama. Yang kedua, saya sedang mengkritisi dan membuktikan, mencoba menunjukkan bukti bahwa penguasa itu selalu menerapkan prinsip merangkul atau dipukul. Merangkul kalau orang mau dirangkul jadi teman, jadi apa sih namanya nyebutnya, jadi kongsinya, maka diberikan hadiah-hadiah ya. Tapi kalau menolak maka dipukul. Karena apa? Karena semua orang itu punya masalah. Kalau dalam istilah penyakit COVID itu ada komorbidnya, ada penyakit bawaannya. Nah, contohnya sekarang ketika kemudian Johnny G. Plate diringkus oleh Jaksa Agung ya, bukan KPK ya. Ini juga menarik juga kenapa Jaksa Agung sementara banyak korupsi besar dilakukan penanganannya oleh KPK. Tapi itu nanti ya. Nah, itu kan orang langsung menghubungkan ini adalah politisasi ya. Ini adalah masalah politik yang dibungkus dengan seolah-olah kasus hukum. Nah, sampai di sini orang berbeda pendapat. Ada bilang, ya, ini dalam rangka menekan Surya Paloh dan Nasdemnya supaya balik kanan tidak mendukung Anies. Karena begitu balik kanan Nasdem dan Surya Paloh dari kelompok Anies, maka dengan sendirinya Anies akan kelimpungan luar biasa. Kenapa? Karena suara gabungan Demokrat dan PKS tidak cukup 20% sebagai syarat presidensial threshold ya. Ya boleh juga, masuk akal juga. Tapi sebagian teman yang lain, enggak, lu jangan terlalu kemana-mana. Ini koruptor, ini kejahatan gitu ya. Dan si Johnny ini koruptor besar yang mengerebut hak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tinggal di daerah terpencil, terjauh, terluar, yang seharusnya bisa berkomunikasi dengan baik, tapi karena BTS-nya dikorupsi senilai 8,3 triliun, maka bla 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 bla. Ini kejahatan, ini kriminal. Saya bilang, iya. Betul juga, oke ya. Kemudian tapi oke lah, karena ini masih euforia Anies dan sebagainya, ya saya dianggap terlibat juga ikut larut dalam euforia itu, oke ya. Saya tidak bisa menolak dengan apa nyebutnya ya, dengan nggak bisa, nggak boleh, nggak bener itu, enggak. Memang faktanya saya mengangkat isu-isu seperti ini dalam konteks pencapresan Anies ya. Oke lah, kalau dianggap salah saya mohon maaf. Oke. Tapi di satu sisi yang menarik adalah tentang Surya Paloh sendiri. Anda masih ingat gambar-gambar misalnya ya, ini yang seperti disebutkan subur di akun Twitternya @subur0204
dia apa sih namanya mencuit, memposting, setujukah Anda jika Pak Surya Paloh sedikit saja bercerita tentang foto ini? Kok sepertinya foto ini punya nilai kesejarahan yang bisa diungkap, ya. Fotonya apa? Ini foto Surya Paloh dengan para petinggi negeri waktu itu yang sedang berkontestasi. Ada Surya Paloh, ada Megawati, sebelahnya Yusuf Kala, sebelahnya lagi Joko Widodo, sebelahnya lagi ada Ma'ruf Amin, sebelah lagi ada Opung Luhut, sebelahnya lagi ada siapa nih? Wiranto, ya. Duduk di meja bundar, lalu wajah mereka, wajah-wajah tegang, saudara. Ini adalah adegan ketika mereka nobar perhitungan quick count hasil pemilu coblosan. Anda masih ingat gambarnya? Ini kan, yang ini kan? Nah, coba Anda bisa menerjemahkan gambar seperti ini, wajah seperti apa? Apakah ini wajah-wajah orang yang sedang diraupi kegembiraan karena kemenangan? Atau bagaimana? Mohon maaf ya, mohon maaf kalau Anda dan kita waras, akal waras, ini jelas wajah-wajah tegang. Wajah-wajah yang jauh dari aroma kemenangan, saudara sekalian. Saya yakin mereka tahu yang sebenarnya siapa yang menang. Ini ada foto Jokowi, ya, sedang serius menopang dagu, ya. Lalu ini juga ada Megawati dan Yusuf Kala juga dengan sangat serius memandangi layar nggak kelihatan ya di belakang kamera, ya. Lalu ini ada Haritanu dan wajah sedikit Wiranto juga sama. Ini wajah rame-rame tadi, yang tadi ada Ma'ruf Amin, Jokowi, Yusuf Kala, dan Megawati. Dan ini ada foto Yusril, tahu kan Yusril Izzah Mahendra yang menjadi ketua tim hukum pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Semuanya wajah-wajah tegang, dan saya setuju dengan yang membuat ini bahwa ini bukan ekspresi yang sedang menunjukkan kemenangan. Seru kan? Lalu ada lagi apa lagi nih? Saya kasih ada video singkat ini ya. Videonya nih. Nih. Saya menemukan bukti, kebetulan saya pakai IndiHome. Dan IndiHome ini merecord setelah siaran berjalan, dia itu bisa di rewind ke belakang. Dan ini bukti nyata kalau Prabowo itu sebenarnya menang. Kita lihat. Data yang blocking ke kubu Pak Prabowo misalnya. Dan di sini semua itu yang berbicara kaget melihat hasilnya. Kita lihat. Langsung suruh kasih kode ubah ini. Mungkin saja, bukan tidak mungkin ya, tapi sebetulnya secara statistik grafiknya sudah terbaca. Ini lihat ya, Prabowo menang, bro. Nih, aslinya Prabowo menang. Kita menarik juga. Habis ini kita akan lihat kagetnya para pembicara itu memberi kode suruh ubah. Kita lihat ya. Ketika untuk Prabowo menang. Anehnya di sini juga mengetahui alasan orang kenapa memilih aneh pada hari ini. Namun kita coba lihat terlebih dahulu. Kita lihat ya. Berbagai lembaga survei yang aneh disajikan di layar kaca Anda pemirsa. Kita lihat di tengah ini ya. Kita lihat. Kita lihat bersama-sama lagi. Kaget. Nah, pada bingung, nggak kebaca katanya. Kan ini sudah bisa dibaca, mungkin ini Rory dari. Tapi ini yang menarik, bingung. Digantilah di sini. Akhirnya Prabowo dibuat kalah lagi. 55% versus 45% sampai dengan Artinya, saya menyambung apa yang disampaikan. Artinya memang kecurangan di TV itu bisa terjadi dengan cepat karena di sini langsung berubah, teman-teman. Ini dia, langsung berubah di sini. Ada kepanikan itu, oke? Itu saja ya. Assalamualaikum. Saudara, kan dalam video ini ada penonton televisi yang memvideokan tayangan Metro TV ketika angka-angkanya dari sekian lembaga survei itu menunjukkan keunggulan Prabowo Subianto, pasangan Prabowo Sandi terhadap Jokowi Ma'ruf Amin. Ya, Anda tadi lihat ada 54, 55 segala macam, sementara Jokowi pasti di bawah itu, ya kan? Kemudian angkanya berubah total. Nah, jadi apa yang bisa kita tangkap dari rangkaian ini? Saya tertarik ketika saya mewawancarai kader senior PDIP yang namanya Bitor Suryadi, ya. Si Bitor ini dalam podcast saya sebelumnya saya sampaikan bahwa dia adalah pernah menjadi staf di KSP, ya. Pernah berfoto bareng dengan bersama LDP Luhut Binsar Panjaitan. Tapi ketika dia marah karena di Stadion Istora
si Joko Widodo tidak secara eksplisit mendorong pro Jokowi untuk memilih Ganjar Pranowo yang sudah dideklarasikan menjadi capresnya PDIP oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, si Bitor ini marah betul. Dia menganggap Jokowi melakukan perlawanan. Dia menganggap Jokowi membalelo. Bahkan dia menganggap Jokowi menantang Megawati. Karenanya dia mendesak Ketua Umum Megawati untuk mencabut status Jokowi sebagai petugas partai. Masih ingat? Ya kan? Beberapa hari lalu podcast saya seperti itu. Dan ketika saya tanya apa dampaknya, kan dia walaupun dicabut status sebagai ketua partai, dia masih tetap presiden, saya bilang gitu. Nah, yang secara mengejutkan yang tidak saya sangka dan saya setujui adalah bahwa dengan dicabut statusnya sebagai sebagai petugas partai, maka Jokowi tidak punya lagi backup partai di parlemen. Artinya apa? Artinya kasus-kasus yang selama ini dianggap membelit Jokowi dalam masalah hukum, dalam masalah kebijakan yang ugal-ugalan, yang ya ngawur, sangat ngawur itu bisa mulai diusut. Termasuk kasus yang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun, dosen UNJ terhadap Gibran dan Kaisang tentang bisnisnya yang dicium sangat beraroma KKN dan tempat pencucian uang. Bagaimana seorang anak kecil, umur masih jauh dari 40, buka bisnis, jebret begitu banyak dengan gujuran uang ratusan miliar. Itu ada dua kemungkinan, dan saya sepakat dengan Ubed yang mengatakan itu adalah KKN. Orang-orang konglomerat yang mengucurkan dana ratusan triliun untuk jual martabak, untuk jual es doger, untuk jual pisang, itu pasti sama sekali tidak menggunakan hitung-hitungan bisnis, melainkan ada gratifikasi, ada nyimpen duit untuk pencucian uang dan sebagainya seterusnya yang kemudian mentah di KPK. Nah, kenapa mentah? Karena Jokowi, bapak mereka, dua anak muda ini adalah presiden. Anda bisa bayangkan ketika Bitor mengatakan dan disetujui oleh Megawati dicabut statusnya sebagai petugas partai, maka Jokowi tidak bersama PDIP. Dan itu artinya di DPR bisa digulirkan hak angket, hak pansus segala macam. Kemudian di ranah hukum KPK bisa mulai mengusut kasus-kasus ini. Bahkan yang menarik, Anda bisa lagi buka video saya itu, Bitor mengatakan bisa jadi kemenangan Pilpres 2019 yang sebetulnya dimenangkan oleh Prabowo Sandi akan terungkap. Nah, di sini ketemu benang merahnya saudara sekalian. Dengan gambar-gambar macam tadi ya, semua wajah-wajah tegang jauh dari wajah kemenangan. Memang itu misteri. Dan seperti kata Subur tadi, saya kira Surya Paloh, kalau dia bertekad benar-benar seperti pidatonya, seperti doanya untuk membuat negara ini lebih baik, menebus dosa-dosanya karena seperti refleksi imajinernya Haidar Al-Smith, yaitu bagus sekali itu artikelnya. Yang Surya Paloh, nanti mungkin saya bacakan beberapa kali, itu bagus sekali artikelnya ya, Haidar Smith ini. Dia menulis begini saudara, saya bacain sedikit deh ya. Nih, Haidar Smith ini menulis begini di majalah Forum ya, forum.co versi digitalnya, dia versi online-nya. Ya Allah, refleksi imajiner Surya Paloh, Don't Cry for Me Indonesia ya. Saya pertama tidak ada yang lebih hina daripada dianiaya oleh orang tolol. Dalam kehinaan ini aku membuka kembali lembar-lembar demi perjalanan hidupku di bawah langit hitam dan badai yang menyapu dari utara. Utara itu saya menerjemahkannya Jalan Merdeka Utara dari Istana Negara ya. Bla 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 bla. Tak kusangka teman seperjuangan yang dulu bukan siapa-siapa, lalu ku bantu dia mencapai puncak negeri besar ini, sekarang berbalik menghantamku dengan cara yang kejam pula untuk alasan yang sulit dimengerti. Tentunya dimaksud Joko Widodo. Ada dalam berikutnya ya. Aku kecewa pada temanku itu, tapi lebih kecewa lagi pada diriku sendiri. Mengapa orang seperti ini yang gagal memakmurkan rakyat dan merusak negara, aku bantu sepenuh hati. Meskipun untuk itu aku menyengsarakan sebagian besar orang. Wah, ini mulai ada rasa kesadaran di Surya Paloh ya.
aku pungkiri karut-marut negeri ini saat ini tak bisa dilepaskan dari kepicikan, ambisi buruk, dan syahwat kekuasaan pemimpin yang dulu kudukung habis-habisan. Dan aku menikmati keuntungan materi dan non-materi dari pemerintahannya. Nah, ini pengakuan Surya Paloh lagi kan? Menarik saudara sekalian. Jadi ini Surya Paloh merasa berdosa, dan saran saya, Bung Surya, saya panggilnya Bang Surya waktu itu. Bang Surya, saran saya, Anda kalau betul-betul mengaku dosa, maka Anda ceritakan dong kisah foto legendaris itu ketika Bang Surya dan teman-teman tadi ada Megawati, ada Joko Widodo, ada Yusuf Kala, ada Maruf Amin, ada Wiranto dan sebagainya tadi. Kenapa wajah Bang Surya dan orang-orang itu yang dianggap terhormat itu begitu tegang? Kenapa? Coba ceritakan. Lalu kenapa seperti dalam video tadi yang diunggah oleh seorang penonton televisi siaran film Metro TV tadi, kenapa seperti itu berubah? Walaupun dengan dalih ada kesalahan teknis bla 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 bla. Lalu kenapa Bitor Suryadi, seorang kader senior PDIP, mengatakan bisa jadi bahwa 2019 Pilpres sebetulnya dimenangkan oleh Prabowo dan itu akan diungkap setelah Jokowi tidak lagi menjadi petugas partai PDIP. Coba Bang Surya deh, please ya. Hitung-hitung Anda betul-betul tobatan nasuhalah, kita orang Islam, apalagi Bang Surya orang Aceh, paham betul soal itu ya. Seharusnya menurut saya ya, seharusnya lebih paham betul soal agama Islam. Tobatan nasuha. Tobatan nasuha para ulama mengatakan satu, ya, untuk diterima syarat tobatan nasuha, ulama mengatakan ada 3 syarat. Satu, Anda betul-betul menyesal melakukan dosa itu. Oke, menyesal. Kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, yang ketiga adalah menggantikan kejahatan dosa-dosa itu dengan perbuatan baik, perbuatan amal soleh. Nah, untuk melengkapi itu Anda mungkin menyesal, Anda mungkin berjanji tidak mengulangi lagi, dan buktikan lengkapi ya supaya taubatan nasuha Anda diterima oleh Allah Ta'ala. Tutupi, ganti dengan perbuatan baik. Apa? Bongkar peristiwa kisah foto legendaris itu. Nebus dosa Bang Surya. Setuju ya? Penonton Bang Edi channel sekalian ya. Kita tunggu ya, kita tunggu apalagi seperti kata Ketua Dewan Syuro Majelis Partai Umat Amin Rais mengatakan, Bung Surya, apa dia bilang, Bung Surya fight back. Fight back please ya, lawan balik Bung Surya. Lawan balik. Kita bukan cuma Amin Rais, Bang Surya, tapi kita semua rakyat Indonesia terlalu seperti Anda sendiri, terlalu marah dengan pengelolaan negara yang ugal-ugalan dan penuh kedustaan ini. Seperti Anda katakan dalam refleksi imajiner Hadar Asmith ya. Oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.